Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soleha. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Untuk pelajaran bahasa Indonesia kali ini masih di tema 5 ekosistem dengan materi lagi-lagi tidak asing lagi ya, yaitu menentukan informasi penting berupa kalimat tanya dan ide pokok berdasarkan suatu teks ke dalam bentuk peta pikiran. Simak baik-baik penjelasannya dan jangan lupa dicatat yang penting-pentingnya dengan tulisan yang sangat rapi, oke? Masih ingat kan apa itu informasi penting? Informasi yaitu suatu pemberitahuan atau berita. Dalam menentukan informasi penting pada sebuah teks, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membaca teks tersebut dengan seksama. Informasi juga kita dapat bisa dengan menggunakan kalimat tanya atau menentukan ide pokok. Masih ingat kan dengan materi ide pokok? Ide pokok itu diambil dari kalimat utama. Kalimat utama yaitu adalah kalimat yang masih umum atau inti dari teks paragraf. Kalian tentu masih ingat cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Pada pembahasan kali ini, kita akan mencoba kembali menentukan ide pokok serta informasi penting pada sebuah teks non-fiksi, yakni teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada atau yang benar-benar terjadi dalam kehidupan. Untuk menentukan ide pokok serta informasi penting, perhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, kalian harus baca teks non-fiksi dengan seksama. Kemudian setelah dibaca, catatlah kata kunci yang terdapat pada teks di setiap paragraf. Setelah menentukan kata kunci di setiap paragraf, kemudian yang ketiga, gunakan kata tanya untuk membantu menentukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Seperti kata tanya apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Setelah kita membahas tentang informasi penting dan ide pokok, kita lanjut ke peta pikiran. Peta pikiran nama lainnya mind map. Ini merupakan salah satu metode yang memudahkan kita dalam memahami suatu bacaan. Hal ini karena apa yang dituliskan pada peta pikiran atau mind map hanya berupa ide-ide penting atau gagasan pokok yang terdapat pada sebuah teks. Dengan kata lain, peta pikiran merupakan suatu seni mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Kenapa dikatakan kreatif? Karena bisa dibentuk dengan apa yang kita mau, sekreatif kita. Berikut adalah langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam membuat peta pikiran. Yang pertama, siapkan kertas terlebih dahulu. Kemudian buatlah lingkaran di tengah-tengah. Kemudian yang kedua, tulislah gagasan utama di tengah lingkaran tersebut. Ketiga, tambahkan cabang untuk membuat pohon-pohon kunci dengan cara menarik garis penghubung antara lingkaran tengah dan lingkaran baru lainnya. Gunakan alat tulis yang berbeda-beda warna agar hasilnya terlihat lebih menarik. Keempat, tulislah kata kunci pada setiap cabangnya atau lingkarannya. Kelima, kemudian kembangkanlah dengan ranting yang berisi gagasan penting. Itulah langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam membuat peta pikiran. Berikut adalah contoh dari peta pikiran. Setelah kita bahas semuanya, kita lanjut ke latihan. Sekarang kalian buka halaman 31, ayo rumuskan. Lengkapilah peta pikiran berikut berdasarkan informasi penting yang kamu temukan dalam teks halaman 30, yaitu teks siklus hidup nyamuk Aedes aegypti penyebar demam berdarah. Pada peta pikiran tersebut, kamu harus menyebutkan habitat atau tempat hidup nyamuk, kemudian dampak penyakit yang disebabkan dari nyamuk tersebut, dan yang terakhir daur hidup nyamuknya seperti apa. Kamu jelaskan pada peta pikiran yang tersedia. Latihan yang kedua yaitu perhatikan teks non-fiksi berikut. Penyu laut. Kalian bisa buka halaman 47.
Setelah kalian baca dan pahami isi dari teks tersebut, kalian kerjakan. Ayo eksplorasi. Ya. Kamu jawab pertanyaan. Yang pertama, tulislah beberapa kata kunci yang ada pada masing-masing paragraf. Paragraf 1 kata kuncinya apa? Paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang kedua, tulislah ide pokok masing-masing paragraf tersebut. Jadi ditulis ide pokok tiap paragrafnya. Kebetulan di situ ada 4 paragraf, jadi kamu tentukan ide pokoknya. Dan yang ketiga, tulislah beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata tanya, apa, siap, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Dan yang terakhir, tulislah informasi penting yang kamu dapatkan dalam teks tersebut. Silahkan tulis jawabannya pada tabel. Ayo rumuskan halaman 48. Sekian penjelasan tentang materi dan penjelasan tentang soal. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan soalnya dengan baik dan teliti, dan perhatikan juga kerapihan dalam menulisnya ya, supaya mempermudah Ibu dalam mengoreksi. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan lupa dikerjakan kemudian diserahkan. Dah.